Ada 7 hal, tingkatan, upaya, usaha yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki rasa yang sejati, karsa yang murni, pikiran yang tenang, jernih, dan hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam damai seluruh alam. Saudaraku, saudariku, 2022 sudah kita lalui beberapa bulan ini. Saya pun sudah beberapa menyampaikan apa yang harus dilakukan dan apa yang mesti kita olah kembali untuk menapaki menjalani 2022 ini. Hadirnya teman-teman dari Ngaji Roso, tim Ngaji Roso yang datang ke rumah dan mewawancari saya adalah salah satu hal yang membuat saya harus kembali untuk menyampaikan dan membuat konten kembali di YouTube. Salah satu indikator yang membuat saya muncul kembali. Di konten kali ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang harus kita lakukan untuk menghadapi, menjalani tahun 2022, dan segera mungkin harus dicapai, segera mungkin harus dilakukan, segera mungkin dan terus menerus diusahakan. Apakah itu? Ini dia. Semoga bermanfaat. Saudaraku, saudariku sekalian, seluruh Nusantara. Ketika kita sebagai makhluk Tuhan, sebagai diri pribadi, sebagai manusia, baik manusia dalam hubungan secara intim, artinya personal diri dengan Tuhannya, ataupun secara sosial dengan kemasyarakatannya, maka personal diri kita, personalitas kita dengan sosialis kita, hubungan diri pribadi kita dengan masyarakat ataupun negara dan bangsa, ada suatu hal yang sangat penting, faktor utama yang membuat diri kita harus menjadi lebih baik daripada diri kita sebelumnya. Karena ketika kita sadar, mengetahui, membuka mata setiap harinya, dan kita tahu kita masih bernapas, itu adalah jatah hidup untuk kita. Dan setiap jatah hidup kita adalah lembaran baru bagi kita. Tidak ada manusia yang tanpa salah
tanpa dosa. Salah dan dosa secara benar kesepakatan manusia. Seperti ibaratnya sebuah buku yang sudah banyak tulisan-tulisan, coretan-coretan, aneka warna-warni tinta, bahkan ada pula kotoran-kotoran yang terjatuh di buku yang kita tulis tersebut. Entah itu kopi, air comberan, darah, dan lain sebagainya. Maka itu adalah buku atau lembaran sebelumnya. Di lembaran baru masih kosong, masih bersih. Semua tergantung diri kita akan menulis apa di sana. Membuka lembaran lama untuk introspeksi diri, jangan sampai mengulangi hal yang serupa di lembaran baru. Membuka lembaran lama adalah indikator supaya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dari versi sebelumnya. Untuk menjadi versi yang lebih baik daripada sebelumnya diri kita, untuk menuliskan lembaran baru dengan tinta-tinta, tulisan-tulisan yang indah, yang baik, yang bermanfaat, maka kita harus mengetahui, kita harus memiliki usaha, upaya yang harus kita lakukan agar kita bisa menemukan kesejatian hidup, mengenal dan dekat dengan Tuhan, mengetahui dengan pasti rasa yang sejati, karsa yang murni, dengan pikiran yang tenang jernih, tidak dibodohi oleh permainan pikiran dan digiring dihasut oleh perasaan. Apa hal tersebut? Ada 7 hal, tingkatan, upaya, usaha yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki rasa yang sejati, karsa yang murni, pikiran yang tenang, jernih, dan hakiki. Yang pertama, manusia tanpa sadar, bahkan dengan sadar, tahu ataupun tidak tahu, seringkali menganggap, mengakui dirinya Tuhan, menghilangkan peran Tuhan di dalam dirinya, menganggap dirinya bisa melakukan sesuatu, mampu berbuat apapun. Semua hasil di kehidupannya adalah hasil dirinya. Contoh kecil, ketika seseorang berhasil meraih gelar tinggi, entah itu cum laude ataupun yang lainnya, baik itu gelar konstitusi pendidikan ataupun gelar dalam relativitas kehidupan seperti keagamaan ataupun aliran kepercayaan. Tidak sedikit di antaranya manusia sering mengucapkan, aku meraih gelarku karena aku rajin belajar, karena aku kerja keras, karena aku yang diakui adalah dirinya, manusianya. Sementara yang manakah aku yang sebenarnya? Sementara dia tidak lupa, sementara dia lupa ada peran Tuhan di dalam dirinya. Tuhan yang menghendaki dia pintar, Tuhan yang menghendaki dia mau belajar, dan Tuhan yang mengkuasakan kepada diri manusia tersebut untuk bisa dan tidak melakukan sesuatu. Manusia berupaya, Tuhan menentukan, Tuhan mengizinkan. Seberapa besar kekuatan, kemampuan diri manusia, jika sudah menjadi takdir manusia tersebut, maka tidak bisa diubah. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus sadar, harus tahu, dan menghilangkan diri kita dari merasa kita Tuhan. Artinya, setiap apapun yang ada dalam kehidupan kita, itu kita akui. Karena kerja kerasku, karena, bukan karena Tuhan yang menghendaki, bukan karena Tuhan yang menjadikan diri ini mampu. Kita harus menghilangkan pengakuan. Kita harus bisa menyadari
keberadaan Tuhan. Jangan menganggap merasa diri kita Tuhan atas setiap tindakan-tindakan. Itu yang pertama. Kita bukan Tuhan, harus dihilangkan itu. Yang kedua, kita bukan malaikat, kita bukan makhluk suci. Artinya, kita memang tidak selalu benar. Kita memang bukanlah makhluk yang tanpa lepas dari salah dan khilaf. Maka jangan merasa suci, jangan merasa benar, jangan merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Jangan merasa kita selalu berbuat baik karena kita bukan malaikat, bukan makhluk suci, bukan para dewa-dewi. Hilangkan itu. Kalau kita bukan Tuhan, kalau kita bukan malaikat, makhluk suci, dewa-dewi, maka yang ketiga kita harus sadari dan menghilangkan, mengaku iblis atau setan. Kita bukan setan, kita bukan iblis. Yang apa? Yang merasa benar sendiri, yang sombong, yang angkuh, yang terus mengedepankan egonya, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling tinggi ilmunya. Sirnakan itu, hilangkan itu. Kita harus mencari terus menerus bagaimana untuk menekan kesombongan ego diri. Kita harus tahu, semakin masuk ke dalam diri, sombong adalah sifat iblis, merasa selalu benar adalah sifat setan. Maka kita harus menghilangkan ini, sirnakan diri kita, keiblisannya, kesetanannya. Yang keempat, kita bukan binatang yang hanya berjalan, berkehidupan, mengikuti naluri saja. Maka kita hilangkan sifat kebinatangan, mengikuti hawa nafsu, hanya naluri yang diikuti. Karena kita bukan binatang. Sirnakan merasa diri Tuhan, artinya berkuasa, memiliki kekuatan, kemampuan, kebisaan. Lalu sirnakan kita merasa suci, tidak pernah salah, tidak pernah melakukan dosa, murni dan selalu baik. Sirnakan juga kita dari merasa benar sendiri, sombong, angkuh, angkara murka, dan sirnakan kita dari sifat kebinatangan, hanya naluri yang diikuti, insting yang dikedepankan, tanpa nalar dan tanpa nurani. Lalu kita pun harus menyadari tahapan yang kelima, bahwa kita bukan tumbuhan, kita bukan pohon, kita bukan daun, kita bukan bunga, yang dimana hanya mengikuti arus yang mengalir, arah angin membawa. Disinari matahari maka dia hidup, diterbangkan angin maka dia bergoyang, ditebang maka dia tumbang. Kita bukan tumbuhan. Kita harus hilangkan itu semua. Tetapi ketika kita melihat tumbuhan, contohnya padi, semakin berisi maka semakin menunduk. Contoh kebaikannya, contoh petunjuk dan simbol dalam tumbuhan yang kita saksikan, selalu menerima. Menerima yang mana? Menerima ketentuan, keniscayaan Tuhan, tapi tidak berhenti untuk tumbuh dan selalu memberikan manfaat kepada siapapun. Bunga selalu memberikan keharuman kepada siapapun, walaupun ada kumbang yang menghisap sari madunya. Itu yang harus kita dapatkan, lakukan terus-menerus. Jika kita bukan Tuhan,
menghilangkan rasa sebagai Tuhan. Kita harus menghilangkan rasa suci, bersih, tidak kotor dan memiliki kesalahan. Kita pun harus menghilangkan dari merasa benar sendiri, karena itu sifat iblis dan setan. Kita bukan binatang yang artinya terus mengikuti naluri. Kita pun bukan tumbuhan. Maka kita akan mencapai kepada yang keenam. Apa yang keenam? Itu adalah manusia. Sementara untuk mengaku diri kita manusia, kita harus menyadari dan mengetahui apa yang disebut manusia. Manusia yang seperti apa? Sudah layakkah kita disebut manusia? Ketika kelima yang ini kita belum bisa mengontrol, belum bisa mengalahkan, belum bisa menekan. Ketika ini pun yang lima kita sudah kalahkan, kita sudah kendalikan, maka ada tahapan selanjutnya. Manusia itu yang mananya? Yang seperti apa? Sifat, perbuatan, karakter. Dari raga itu baru tubuh. Tubuh ada beberapa. Mengkaji diri, masuk ke dalam diri. Pengkajian yang terus-menerus, kontemplasi. Baik itu manunggaling kaula Gusti, wahdatul wujud, dan lain sebagainya. Olah meditasi, tirakat, atau jenis ibadah yang lainnya. Pencarian diri untuk menjadi, mengetahui, dan layak disebut manusia. Itu akan mengantarkan kita kepada kuasa. Artinya diri yang sejati. Sementara diri yang sejati itu tidak pernah ada kecuali melainkan hanya Dia. Dia ya yang memberikan kehidupan. Dialah yang maha hidup. Mari kita mencapai bersama-sama, melakukan terus-menerus keenam tahapan ini, agar kita menjadi tahap yang ketujuh. Setelah ke tahapan ketujuh, maka kita akan mengetahui, kita akan menjalani kehidupan yang benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki, yang dimau sebenarnya oleh Tuhan. 7 jalan yang tadi saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk menuntun diri kita bersama, untuk mengenal, dekat, tahu, dan bersama Tuhan yang sejati. Ilmu sejati. 1. Jalan yang ditempuh manusia, itulah yang berbeda. Pemahaman, pengalaman, wawasan menentukan jalan tersebut. Jalan yang mana yang diajarkan. Semoga kita semua bisa menulis di lembaran baru nyawa kita, nafas kita, hidup kita, buku kehidupan kita lebih baik daripada lembaran-lembaran sebelumnya, atau buku-buku bab-bab yang kita tulis dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan kita sebelumnya. Saya Reza Rahasia hanya menyampaikan, semua kembali kepada yang mendengarkan dan menyaksikan. Dan ini bukanlah suatu paksaan harus mempercayai apa yang saya sampaikan. Manusia memiliki nalar, naluri, dan nurani. Maka selaraskan itu agar kita masing-masing menemukan jalan kehidupan diri kita sesuai dengan kebutuhan dan tugas diri kita masing-masing. Sampai ketemu lagi. Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang cukup, rahmat berkah melimpah. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatinya senang. Segalanya, semuanya, selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu kersaning Gusti. Salam damai seluruh alam.